manifestasi dari rahmatan lil alamin yang bisa kita ambil untuk kehidupan saat ini. Kita tidak perlu menunggu permintaan dari atau adanya persekusi terhadap umat non-Islam. Namun, kita justru yang harus memulai komitmen bahwa Islam adalah agama yang membawa damai dan melindungi sebuah makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia kisah pemuda ahli ibadah yang difitnah karena menolak cinta seorang perempuan di masa Umar bin Khattab. Cinta yang berlebihan jika tidak mendapatkan respon yang sepadan memang terkadang bisa membuat seseorang menebar banyak fitnahan. Bahkan, segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan orang tersayang. Itu semua karena diri manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya saat cinta sedang membara. Nah, ternyata kisah seperti ini pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Alkisah di kota Madinah ada seorang pemuda yang selalu salat berjamaah bersama Umar bin Khattab. Bila pemuda tersebut tidak hadir, Umar pasti menanyakannya. Keistiqomahan dari sifat rajin beribadah yang ada di dalam diri pemuda tersebut pun menarik hati seorang gadis Madinah. Gadis itu pun jatuh cinta kepada pemuda tersebut. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Dam al-Hawa, gadis itu kemudian menceritakannya kepada salah seorang sahabatnya yang usianya sudah senja. Kepadanya, gadis itu pun berkata, "Bisakah kamu membantuku supaya pemuda itu bisa masuk ke rumahmu?" Wanita tua itu pun menyanggupinya. Lalu ia duduk di sebuah jalan yang biasa dilalui si pemuda itu. Ketika si pemuda lewat, wanita tua itu berkata, "Nak, usiaku sudah tua, aku memiliki kambing, tapi aku tidak kuat memerah susunya. Jika kamu tidak keberatan, bantulah aku untuk memerah susunya." Tanpa ragu, pemuda itu pun masuk ke rumah wanita tua tersebut. Sesampainya di dalam, ternyata ia tidak melihat kambing yang mau diperah susunya. Wanita tua itu pun kemudian berkata, "Masuklah dulu, nanti kambingnya akan kubawakan ke sini." Setelah masuk ke dalam rumah, ternyata dari bilik pintu yang ada adalah seorang gadis cantik. Gadis itu pun dengan cepat mengunci pintu rumah itu. Namun, untuk menghindari fitnah, si pemuda langsung menuju tempat sholat yang ada di sudut ruangan. Dia duduk sambil menunggu datangnya kambing. Namun, tiba-tiba si gadis cantik mendekatkan kepadanya dan merayunya. Tetapi pemuda itu menolaknya sambil berkata, "Takutlah kepada Allah, wahai gadis." Mendengar perkataan si pemuda, gadis tersebut ternyata tetap tidak beranjak dari tempatnya. Dia tetap ingin berdekatan dengan pemuda itu. Namun setelah berbagai cara dilakukan, dia tidak berhasil merayunya. Maka si gadis pun langsung berteriak sekeras-kerasnya. Orang-orang yang mendengar teriakan tersebut pun langsung menerobos masuk untuk melihat apa yang terjadi dalam rumah tersebut. Ketika orang-orang sudah berdatangan, gadis tersebut kemudian berkata, "Pemuda ini mau memperkosaku." Karena terpengaruh oleh fitnah si gadis, orang-orang pun memukuli pemuda itu hingga babak belur. Bahkan si pemuda diikat hendak dilaporkan kepada Khalifah Umar. Saat Umar hendak menunaikan salat subuh, dia memperhatikan seluruh isi masjid. Ternyata, si pemuda yang biasanya rajin berjamaah tidak hadir untuk sholat berjamaah. Dalam keadaan bertanya-tanya, tiba-tiba para penduduk masuk ke dalam masjid dengan membawa pemuda yang sedang dicari Umar. Pemuda tersebut dibawa dengan keadaan tangan yang terikat. Melihat hal tersebut, Umar pun berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau ubah sangkaan baikku terhadap pemuda itu." Seketika itu, juga Umar langsung bertanya kepada orang-orang, "Ada apa ini?" Di tengah malam yang gelap gulita, kami mendengar ada suara seorang gadis berteriak meminta tolong. Kami langsung mendatanginya dan ternyata pemuda itu ada di situ. Menurut pengakuan si wanita, pemuda ini hendak memperkosakannya. Mendengar laporan itu, kami pun memukulinya dan mengikatnya untuk dilaporkan kepadamu, wahai Khalifah. Umar lalu berkata kepada si pemuda, "Jujurlah kamu kepadaku." Si pemuda kemudian menceritakan kisah sebenarnya beserta wanita tua yang telah meminta tolong untuk diperaskan susu kambingnya. Mendengarkan cerita pemuda tersebut, Umar pun bertanya, "Apakah kamu mengenal wanita tua itu?" Si pemuda pun menjawab, "Aku tidak pernah melihatnya sebelum ini."
Umar kemudian memerintahkan supaya semua wanita tua di kampung itu untuk dikumpulkan. Satu persatu wajah para wanita tua itu diperhatikan, tetapi tidak ada satupun yang dimaksudkan oleh si pemuda. Tiba-tiba lewatlah di hadapan mereka seorang wanita tua yang sebelumnya tidak ikut berkumpul. Melihat wanita tua itu, si pemuda langsung menunjuk sambil berkata, "Wanita tua itu yang minta tolong kepadaku, wahai Amirul Mukminin." Umar kemudian berkata kepada wanita itu dengan nada yang mengancam, "Jujurlah kepadaku, ceritakan apa yang terjadi sebenarnya." Wanita tua itu pun kemudian menceritakan kronologi kisah yang sebenarnya. Dan ternyata sesuai dengan pengakuan si pemuda. Setelah mendengar kisah si wanita tua, Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah seorang dari kami memiliki sifat seperti Nabi Yusuf." Cinta yang berlebihan jika mendapatkan respon yang sepadan memang terkadang bisa membuat seseorang menebar banyak fitnahan. Bahkan, segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan orang tersayang. Itu semua karena diri manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya saat cinta sedang membara. Meskipun dikaruni wajah rupawan dan disukai banyak orang, tetaplah rendah hati dan jangan sombong. Sebab keindahan yang kita miliki adalah ujian yang perlu dilalui dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan keindahan fisik yang dimiliki. Biasanya seseorang akan mudah tergoda dan kesulitan menahan hawa nafsunya. Oleh sebab itulah kisah di atas memberikan pelajaran bagi kita semua, bahwa janganlah menjadi orang yang sombong dan tetap mentaati perintah Allah saat kita sedang disukai banyak orang sekalipun. Sebab hal buruk bisa terjadi kapan saja dan berasal dari mana saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan ketika pendapat Umar bin Khattab dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Saat penaklukan Persia dan Irak, yaitu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, muncul peraturan unik dari Khalifah Islam kedua pada saat itu. Perlu diketahui, aturan dasar tanah rampasan perang dalam tuntunan syariat adalah dibagikan kepada seluruh pasukan penakluk. Namun, di luar dugaan, sahabat Umar memilih jalan lain, yakni memilih makna batin wahyu yang bagi sebagian orang akan tampak bertentangan dengan penampakan luar teks Al-Quran dan Hadis. Padahal Allah berfirman pada surat Al-Anfal ayat 41 bahwa 1/5 harta rampasan perang untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun 4/5 dari ganimah itu dibagikan kepada mereka yang ikut bertempur. Kebijakan Umar ini dalam satu riwayat pernah ditantang oleh para sahabat lain, terutama Bilal bin Rabah. Akan tetapi Umar tetap bersikuku keras pada kebijakannya. Protes sahabat lain sangat wajar karena pada perang Khaybar, Rasul sendiri membagikan tanah Khaybar kepada pasukan. Bahkan pada saat itu Umar sendiri bagian dari sahabat yang mendapatkan jatah itu. Sehingga dalam kebijakan ini Umar tampak menentang Al-Quran sekaligus hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kebijakan Umar tentang tanah Persia dan Irak, daripada membagikan tanah hanya kepada pasukan, dia lebih memilih mempertahankan tanah tersebut apa adanya di tangan penduduk setempat. Kemudian, Umar menetapkan pajak pada setiap hasil bumi, yaitu hasil bumi tanah tersebut dan dikirim ke kas negara ataupun Baitul Mal. Hal ini Umar anggap lebih maslahat, karena tanah digarap oleh penduduk setempat yang sudah berada terbiasa menanam di sana. Lebih dari itu, tanah subur tersebut menjadi tidak hanya milik kelas kesatria, melainkan menjadi milik umat muslim seluruhnya. Kebijakan Umar tadi bukan karena Umar meninggalkan pesan Al-Quran dan Al-Hadis. Justru karena saking Umar konsisten pada pesan kemaslahatan Al-Quran dan Al-Hadis. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi soal ganimah tidak lain diperuntukkan bagi kemaslahatan semua orang pada kala itu. Tatkala zaman berubah, boleh jadi bentuk kemaslahatan juga akan berbeda. Bahkan jauh berbeda dibanding saat pertama kali wahyu turun seperti yang dialami Umar. Umar memang salah seorang sahabat Nabi yang mampu menangkap hakikat inti pesan Al-Quran dan hadis, yaitu Umar bin Khattab. Banyak riwayat memotret kepekaan intelektual Umar ketika berhadapan dengan ayat Al-Quran.
Misalnya, Ibnu Jarir At-Tabari yaitu menceritakan momen di mana ayat ketiga surat Al-Maidah turun. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Sebagian sahabat merasa bahagia dengan turunnya ayat tersebut, sementara Umar malah menangis, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa Umar engkau menangis? Jawaban Umar sangat amat sederhana. Maksud Umar adalah ketika syariat sempurna, tugas Nabi di dunia ini otomatis telah purna. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lama lagi wafat, meninggalkan umatnya selama-lamanya di dunia ini. Ini menunjukkan betapa Umar sangat memahami makna terdalam dari ayat Al-Quran. Lebih jauh, keistimewaan lain Umar adalah persetujuan wahyu Al-Quran terhadap ide yang ia tawarkan. Setidaknya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ada 3 peristiwa di mana wahyu menyetujui pandangan Umar itu. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 hal, yaitu tentang makam Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Hadis ini memberikan informasi seakan Umar memahami jalan pikiran Tuhan, seolah jika Umar sudah berpendapat, Tuhan pun mengiyakan saja. Tidak berhenti di situ juga, pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tampak kepemimpinan umat Islam dipercayakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan sebagai momentum turning point, tidak balik peradaban. Islam menyebar keluar jazirah Arab tidak lepas dari jasa seorang Umar bin Khattab. Berbagai penaklukan umat Islam terjadi di bawah kepemimpinannya, termasuk penaklukan kerajaan Persia. Peristiwa yang sama sekali tidak terbayangkan pada saat itu, mengingat Persia merupakan negara adidaya pada masanya. Dari kisah Umar ini, sepertinya umat Islam perlu memahami meski Al-Quran dan hadis salih likulli zamani wal makan. Kesesuaian itu perlu ditelaah, dirasa, digali dan dipikirkan kembali. Jangan sampai kita terbuai pada jargon itu, lalu mengakibatkan pada kemalasan berpikir, menelaah, merasa bagaimana menyelaraskan makna terdalam Al-Quran dengan kemaslahatan umat dan kemajuan zaman. Kitab suci Al-Quran turun berkisar 14 abad lalu, diidamkan sebagai pedoman hidup muslim lintas ruang dan waktu. Namun, menjadi masalah ketika manusia dihadapkan pada kenyataan wahyu berhenti turun sejak wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sementara, peradaban manusia terus bergerak, yaitu zaman pun terus berubah. Ibnu Rushdi, salah seorang filsuf agung yang pernah dimiliki peradaban manusia, pernah berujar dalam karyanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kurang lebih, peradaban manusia akan senantiasa berkembang, tidak akan pernah berhenti. Sementara nas-nas Al-Quran dan hadis, perbuatan serta persetujuan Nabi telah berhenti. Rasanya mustahil jika menghadapkan perkara yang terus berkembang pada perkara yang telah berhenti. Sekilas akan tampak pernyataan dari Ibnu Rushdi ini cukup sangat amat kontroversial, seolah Ibnu Rushdi berkata Al-Quran dan hadis telah berhenti dan tidak akan mampu untuk mengakomodir kemajuan peradaban manusia. Kiranya bukan ini yang dimaksud oleh Ibnu Rushdi. Justru dengan pendapatnya ini Ibnu Rushdi mengajak kepada para pembelajar yaitu menafsir ulang pesan serta hakikat inti Al-Quran dan hadis agar senantiasa dan beriringan dengan kemajuan zaman. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel About Story. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan pidato pelantikan Umar bin Khattab yang begitu menggetarkan. Usai pemakaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengebutkan tangannya dari debu kuburan. Muhammad Hussein Haikal di dalam bukunya berjudul Umar bin Khattab menjelaskan, Abu Bakar dimakamkan di rumah Aisyah setelah malam turun, yaitu dalam lubang tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Tak ada siapapun di pemakaman itu selain mereka yang menyelenggarakan.
Putrinya yaitu Aisyah Ummul Mukminin, ada juga Ali bin Abi Thalib dan Umar menyampaikan eulogi ataupun pujian duka begitu berita kematian Abu Bakar diumumkan setelah matahari terbenam. Umar sudah menyelesaikan tugasnya yang terakhir terhadap khalifah pertama. Ia pun keluar dari liang lahat di rumah Aisyah itu. Dan setelah memberi salam kepada sahabat-sahabatnya, ia kembali pulang ke rumahnya lewat tengah malam. Ia masuk ke tempat tidur dengan pikiran apa yang hendak dilakukannya esok hari. Pagi-pagi keesokan harinya umat akan membaiatnya untuk tugas mengurus mereka. Ia akan menghadapi mereka yang menyetujui pencalonannya karena terpaksa. Lalu menghadapi situasi perang yang amat pelik di Irak dan Syam. Sementara itu, di Irak dan Syam, pada kala itu posisi pasukan muslim di Irak dan Syam sangat sulit. Kekuatan pasukan muslimin di Syam sudah tak berdaya berhadapan dengan pasukan Romawi. Khalifah Abu Bakar ingin menyelamatkannya dengan mengirimkan Khalid bin Walid bersama sejumlah personil dari pasukan Irak. Namun, sampai Khalifah wafat belum ada berita yang memberi harapan kemenangan. Setidak-tidaknya, berita tentang keadaan mereka saja tidak ada. Keberangkatan Khalid dan pasukannya sebagian ke Syam justru menjadikan pasukan muslimin di Irak semakin melemah. Al-Musanna bin Harisah Asy-Syaibani dengan segala kemahiran dan kemampuannya tak dapat mempertahankan apa yang sudah diperoleh muslimin dari daerah Sawat Irak. Malah ia kembali ke Hirah dan bertahan di sana. Memang ia dan pasukannya sudah dapat mengalahkan pasukan Persia yang dikirimkan oleh Syahrian, anak Ardasyir, dan dipimpin oleh Orzmid Jadueh di rentuhan Babel sehingga mereka terusir untuk kalah. Tetapi sesudah kemenangannya ini, Musanna hanya bertahan di posisinya semula. Karena khawatir akan disergap musuh, dengan keyakinan bahwa kendati ia dapat mengadakan perlawanan tetapi tak akan dapat maju. Bahkan perlawanannya itu pun sudah sangat sulit jika keadaan istana Persia sudah kembali tenang dan tidak lagi bergejolak. Al-Musanna telah menulis surat kepada Abu Bakar untuk meminta izin akan bantuan kaum pembangkang ataupun kaum riddah yang sudah jelas-jelas bertobat. Tetapi kala itu Abu Bakar menolak. Sesudah lama menunggu jawaban khalifah, ia menunjuk Bashir bin Al-Khasasiyah menggantikannya di Irak. Dia sendiri berangkat ke Madinah untuk melaporkan keadaannya secara lebih terinci. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, tanggung jawab semua itu ada di pundak Umar bin Khattab. Haikal menceritakan soal inilah dan segala yang berhubungan dengan ini yang menggoda pikiran Umar bin Khattab malam itu. Dia meminta permohonan kepada Allah agar diberi jalan keluar dan menunjukinya jalan kebenaran. Khalifah Abu Bakar mengajukan Umar sebagai penggantinya karena ia percaya dari kalangan muslimin Umarlah yang paling mampu meneruskan kebijakan politiknya. Di sisi lain, sama sekali tak pernah terpikir oleh Musanna akan menarik pasukannya di Irak. Dia yang dulu mendorong Abu Bakar supaya menyerangnya. Dia pula yang mendahului Khalid dan yang lain ke sana. Tidak mudah bagi dia untuk menarik diri dari suatu negeri yang dia sendiri memimpin penyerangannya. Dan akan keluar dari sana padahal ia yakin benar akan kemampuannya dapat membebaskan daerah tersebut. Musanna meyakini kalau Khalifah Umar memasoknya dengan kaum murtad yang sudah bertobat. Niscaya kemenangan akan membawanya sampai ke tahta Persia. Adapun pidato pertama yang disampaikan Umar pada hari itu. Pada malam itu, Umar cukup lelah memikirkan semua ini. Paginya, ia menemui orang-orang di masjid. Mereka menyambutnya yang sudah siap akan membaiatnya. Kesiapan itulah yang membuat gejolak hatinya terasa lebih tentram. Waktu zuhur pun sudah tiba, dan orang sudah berdatangan akan melaksanakan sholat. Umar menaiki mimbar, tangga demi tangga, yang biasa dipakai oleh Khalifah Abu Bakar. Sesudah mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi, dan setelah menyebut tentang Abu Bakar serta jasanya, ia pun berkata, "Saudara-saudara saya hanyalah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini." Haikal pun menulis, Umar bin Khattab mengucapkan kata-kata itu dengan rasa haru, dengan rendah hati dan sangat berhati-hati, yang dinilai orang sebagai pertanda tepatnya firasat Abu Bakar
dengan pandangan yang jauh dalam mencalonkan penggantinya. Mereka memuji sikap Umar itu, lebih-lebih setelah mereka melihatnya mengadah ke atas langit sambil berkata, Allahumma ya Allah, aku ini sungguh sangat keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah, saya sangat lemah, maka berikanlah saya kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini kikir, jadikanlah aku orang dermawan dan bermurah hati. Umar berhenti sejenak, menunggu orang lebih tenang lagi. Kemudian ia berucap lagi, Allah telah menguji kalian dengan saya, dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggalan sahabatku, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Tak ada persoalan yang kalian harus saya hadapi, lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya. Dan tak ada yang tak hadir di sini, lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan. Tetapi, kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka. Selesai berpidato, Umar pun turun dari mimbar lalu mengimami sholat. Selesai sholat, ia menoleh kepada mereka dan mengumumkan pelaksanaan keberangkatan ke Irak dengan musanna. Disebutkan juga wasiat Khalifah Abu Bakar mengenai hal ini. Mendengar suruhan Khalifah, mereka berpandang-pandang satu sama lain, tetapi tak ada yang menyambut seruan itu. Seolah mereka teringat apa yang telah menimpa saudara-saudara mereka di Syam. Mereka tak ingin yang demikian akan terulang lagi menimpa mereka. Bukankah Abu Bakar sudah mengajak mereka untuk menyerbu Syam? Tetapi mereka masih saja maju mundur. Lalu ketika itu Umar berteriak kepada mereka, kaum muslimin sekalian, mengapa kalian tidak menjawab seruan khalifah yang mengajak kalian untuk hal-hal yang akan menghidupkan iman kalian? Kemudian baru mereka mau memenuhi seruan itu. Dan mereka pun berangkat untuk menghadapi Heraklius dan pasukannya. Termasuk di antara mereka ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan beberapa orang sahabat lainnya. Diikuti oleh para amir dan para pahlawan dari segenap penjuru Jazirah Arab. Dalam berhadapan dengan pihak Romawi, mereka tak dapat mengalahkan. Juga Khalid bin Walid setelah membuat pihak Persia porak-poranda dengan serangkaian kemenangannya di Irak telah diperbantukan kepada mereka. Akankah lebih baikkah nasib mereka jika seruan Umar itu mereka penuhi dengan mereka berangkat bersama Musanna? Musanna bin Harithah memang seorang jenderal besar yang tidak disangsikan lagi. Tetapi dia bukan dari Quraisy dan tidak pula termasuk sahabat Rasulullah. Dia dari kabilah Banu Bakar bin Wa'il. Di samping itu, tatkala Khalid meninggalkan Irak ke Syam, Musanna menarik pasukannya dari pinggiran Irak ke Hirah. Kemudian datang ke Madinah meminta bala untuk bantuan dari khalifah. Ini menunjukkan bahwa posisinya terhadap Persia tak dapat disalahkan. Sebab nama Persia bagi orang Arab ketika itu sangatlah mengerikan. Ada sebagian yang menduga bahwa Khalid dapat mengalahkan Persia karena pada mulanya mereka menganggap Khalid itu enteng, sehingga tidak menghadapinya dengan kekuatan yang akan dapat memukulnya untuk mundur. Kalau memang sudah demikian kenyataannya, untuk apa mereka berperang yang mungkin hanya akan membawa bencana kepada mereka? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.